Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat lagu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur, kemuliaan, kehormatan hanya padamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas nafas kehidupan yang bisa kami rasakan. Terima kasih atas kesehatan yang sampai detik ini masih bisa kami rasakan juga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Ada sukacita, joy. Sukacita, up. Oke adik-adik, biar lebih semangat dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Abang mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian Bapak Abraham dengan semangat ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, yang artinya adik-adik, kita itu harus patuh sama mama dan papa, mau dengar-dengaran apa kata mama papa, karena Tuhan Yesus mau kita juga harus taat sama orang tua kita. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau juga berkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikannya Tuhan. Pakai bibir mulut mereka Tuhan, supaya mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Karena senang sekali tentunya bisa melihat adik-adik di rumah duduk rapi, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau siapkan hati, kita juga tentu mau membawa Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, kita mau buka dari Alkitab Amsal. Kita mau buka Amsal 13. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu adik-adik? Nah, kalau sudah, kita mau baca sama-sama ya. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, sudah dibaca ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak sebelumnya mau ngasih tahu adik-adik nih, bahwa hari ini kita mau belajar dari Amsal, yang dimana isinya adalah tentang didikan hikmat dari Tuhan, untuk mengajarkan kita adik-adik supaya hidup menjadi anak-anak yang berhikmat, menjadi anak-anak yang baik, dan tentunya taat. Dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus, dengan orang tua, dan dengan sesama kita. Baiklah, sebelumnya kamu punya pertanyaan nih adik-adik. Adik-adik, siapa yang sayang dengan ayahnya? Sayang dengan ayah, sayang dengan papa, ada? Kalau sayang, adik-adik di rumah jawab pertanyaan kakak ya. Kalau sayang sama ayah, sayang sama papa, sayangnya harus gimana? Apakah harus peluk ayah tiap hari? Atau harus cium ayah tiap hari? Kalau misalnya sayang sama ayah, sayang sama papa, selain memang harus boleh nyium, boleh peluk, tapi yang paling terutama adalah
mau mendengarkan nasihat dari ayah atau papahnya di rumah ya. Nggak cuma dengan nasihat dari ayah, tapi dari mamah juga. Jadi kalau misalnya ayahnya atau papahnya bilang, abang, adik, kamu harus belajar. Kita harus belajar nggak? Hah? Harus ya adik-adik. Karena ayah kita, papah kita, pasti kalau menyuruh kita untuk kebaikan kita. Kalau misalnya kita harus disuruh belajar tiap malam mengerjakan PR, berarti nanti untuk diri kita, untuk kepintaran kita. Siapa yang cita-citanya jadi dokter? Aku, Kak. Siapa yang cita-citanya jadi guru? Aku, Kak. Siapa yang cita-citanya jadi polisi atau jadi tentara? Nah, pasti kita semua punya cita-cita. Jadi kalau ayahnya, mamahnya, papanya, opunya nyuruh kita untuk belajar, ya harus belajar. Terus kalau misalnya mau taat, apakah harus belajar juga karena? Tidak adik-adik. Nah, kalau mau taat berarti kalau mamahnya, papanya bilang, kamu harus membantu papa ya nak. Membantu dalam apa, Pak? Membantu dalam semuanya. Papa nggak bisa loh ngebenerin ini sendirian. Harus dibantu sama kamu. Jadi kita harus bantu. Terus mama juga gitu. Kakak, mama susah nih beresin kamarnya, nggak bisa sendiri. Mama harus nyuci piringnya banyak yang kotor. Jadi harus bantu mama juga bersih-bersih, bantu ayah bersih-bersih. Gitu adik-adik ya. Kita tidak boleh melawan apa kata nasihat orang tua. Kita harus mendengarkan mereka dengan baik. Karena kalau kita sayang dengan Tuhan Yesus, kita cinta dengan Tuhan Yesus, kita juga harus sayang dengan mama papa, tentunya dengan menaati nasihat mereka. Nah, jadi kita mau belajar hari ini tentang kitab Amsal yang dimana menceritakan tentang nasihat orang tua, nasihat Tuhan Yesus yang dimana kita menjadi anaknya harus benar-benar taat ya adik-adik. Sebentar kita juga mau saksikan film yang dimana ada seorang anak perempuan yang sering banget dia nggak mau nurut apa kata mamanya sama papahnya. Sampai suatu saat temannya menegur dia dengan kasih. Kamu nggak boleh seperti itu. Tuhan Yesus saja sayang sama kamu. Masa kamu nggak mau sayang sama mama papa? Terus Tuhan Yesus juga mau menghapus dosa-dosamu. Masa kamu mau berbuat dosa lagi? Gitu adik-adik. Jadi duduk yang rapi, kita mau nonton filmnya ya. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya nak, jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu nak. Jadi kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku
di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Shalom adik-adik sekolah minggu kelas Daud. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke, hari ini kita mau belajar ayat hafalan. Tapi sebelum kita belajar ayat hafalan, kita mau salam Laskar Kristus dulu, oke? Supaya tidak lupa. Siap ya? Laskar Kristus, siap, gerak. Siapakah Allah kita? Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Bagaimanakah dia? Dahsyat men. Oke, siap. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalannya mudah sekali. Lihat ya, Kasma mau peragakan langsung. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena
haruslah demikian. Oke, semoga semuanya bisa mengingatnya bahwa kita harus taat pada orang tua. Dadah, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Wah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana menghormati ayah dan kasih sayang seorang ayah ya. Bagaimana adik-adik? Tadi didengarkan tidak cerita firman Tuhannya? Oke, Abang percaya pasti adik-adik semuanya mendengarkan cerita firman Tuhan kita. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas untuk minggu ini. Aktivitas minggu ini ada dibagi menjadi dua untuk kelas Daud dan kelas Daniel. Untuk kelas Daud, adik-adik boleh membuat suatu karya dalam bentuk gambar, tulisan, atau puisi ya. Atau yang penting bisa difoto nanti hasil karyanya tersebut. Di hasil karya tersebut nanti orang tua membantu adik-adik kelas Daud untuk menuliskan hal-hal yang mereka sukai tentang ayahnya. Seperti itu. Jadi nanti ibu atau ayah di rumah bantu untuk adik-adik kelas Daud membuat hasil kreasinya. Lalu nanti difoto atau diposting ya, ditunjukkan dengan gambarnya atau hasil karyanya seperti ini. Dan di zoom ya untuk apa hal-hal yang disukai oleh adik-adik kelas Daud tentang ayahnya. Lalu untuk kelas Daniel, wah ini aktivitasnya lebih menarik lagi. Jadi adik-adik kelas Daniel harus membuat video bersama ayah ya. Jadi adik-adik nanti divideokan ya berdua dengan ayah, boleh ngobrol nih dengan ayah, tanyakan ayahnya mau adik-adiknya jadi apa, atau cita-cita ayahnya itu adik-adik itu mau jadi apa, atau boleh sebaliknya adik-adik yang menceritakan adik-adik itu pengen menjadi apa, lalu ceritakan ke ayahnya. Seperti itu. Videonya boleh durasinya berapa menit, tidak dibatasi, seperti itu ya. Nanti pada akhir perbincangannya orang tua dan adik kelas Daud sama-sama menyampaikan bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Seperti itu. Untuk videonya boleh diposting di Facebook, boleh dikirim ke grup WhatsApp ya. Dan jangan lupa untuk post atau tag Sekolah Minggu GKPS Bekasi. Oke, ditunggu ya adik-adik semua karya terbaiknya. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk selalu patuh, taat, menghormati kedua orang tua kami, menghormati orang-orang yang lebih tua di sekitar kami, dan sopan juga terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita ucapkan bersama-sama. Persembahanku ini ku persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarkan apa yang telah kami panjatkan melalui puji-pujian kami, itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkan apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang mengumpulkannya Tuhan. Kau berkati orang tua kami yang memberikannya Tuhan. Tambah-tambahkan kesehatan, rezeki kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami juga Tuhan. Dan tambah-tambahkan kesehatan, kepintaran, kerajinan kepada adik-adik sekolah minggu. Begitu juga kepada guru-guru sekolah minggu dan pemusik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan ampuni kami ketika ibadah tadi kami masih bercanda, kami masih tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tapi minggu yang akan datang kami mau lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Mari kita berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganut, pasada uhur nami, asetorangganup, sengboy dalanon nami, salakanatorsa, dobham hasoman nami, torang ngageuja. Amin.